Di dalam bahasa Python ada yang namanya pengulangan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah loops. Salah satu pengulangan adalah pengulangan for atau for loops. Nah, pengulangan ini bisa dilakukan dengan objek atau data-data sekuensial. Contoh data sekuensial adalah tipe data string dan tipe data list. Dan masih ada beberapa tipe data yang lainnya sebenarnya. Sintak atau kode Python untuk pengulangan for adalah seperti ini. For, kemudian item. Nah, item ini bebas ya, kita bisa menulis namanya item, kita bisa menulis namanya i atau unit, terserah ya. Di sini saya gunakan item, in, kemudian data sekuensialnya. Nah, data sekuensial ini, kalau yang sudah kita pelajari, kalau yang sudah kita pelajari adalah string dan list. Kemudian titik 2, kemudian di bawahnya akan ada indentasi, ya. Secara otomatis biasanya akan langsung ada indentasi, kemudian blok kode yang mau kita eksekusi, begitu ya. Contohnya seperti ini, misalnya saya akan membuat list buah lagi ya, di dalam variabel buah. Misalnya ada mangga, kemudian rambutan, kemudian apel, seperti ini. Nah, saya akan mengeprint satu persatu mangga, rambutan, dan apel ini. Saya bisa menggunakan pengulangan for. Caranya adalah for, kemudian item. Saya tulis item ya, ini bebas ya, nggak harus selalu item. Kemudian in, data sekuensialnya adalah buah. Kemudian titik 2, kemudian saya enter. Nah, perhatikan kalau saya enter, dia langsung ada indentasinya. Indentasi ini maknanya bahwa kode yang ada di sini merupakan kode yang berada di ruang lingkup pengulangan for ini. Begitu ya. Jadi kode yang ada indentasinya itu merupakan anakannya gitulah ya, dari kode yang ada di atasnya. Kemudian saya ketikkan di sini print itemnya. Kenapa di sini item? Karena item inilah yang jadi objek pengulangannya. Pertama nanti dia akan mulai dari mangga. Setelah saya print mangga, dia akan kembali lagi ke atas. Dia mulai dari rambutan. Setelah rambutan selesai, dia akan mulai lagi dari apel. Ya. Kalau saya jalankan kode ini, nah perhatikan di sini muncul ya, hasilnya mangga dulu, kemudian rambutan, kemudian apel. Begitu. Nah, dengan pengulangan ini kita juga bisa menambahkan anggota ke dalam list. Begini ya, misalnya saya punya namanya daftar belanja. Belanja seperti ini, di mana ini adalah list kosong. Begitu. Jadi saya ingin memasukkan buah ini, mangga, rambutan, dan apel ini ke dalam daftar belanja. Misalnya tidak kosong ya, misalnya kita tambahkan di sini adalah garam, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya gula merah. Jadi saya ingin menambahkan setiap anggota buah ini ke dalam daftar belanja. Saya bisa gunakan pengulangan yang sama seperti ini, tetapi sekarang ini tidak print lagi. Sekarang saya akan tambahkan daftar belanja. Kemudian untuk menambahkan anggota list, kita gunakan fungsi append ya, ini. Kemudian kita masukkan itemnya. Jadi setiap item dari buah ini akan kita append atau akan kita masukkan ke dalam daftar belanja. Kemudian setelah selesai kita lihat daftar belanjanya yang sekarang. Kita print ya. Kalau saya jalankan. Nah, perhatikan daftar belanjanya yang semula adalah garam, gula, dan gula merah. Sekarang menambah 3, ada mangga, rambutan, dan apel. Dari mana dia menambah? Dari pengulangan for ini. Jadi setiap item yang ada di buah akan di-append atau ditambahkan ke dalam daftar belanja. Seperti itu. Di dalam pengulangan for ada 2 fungsi yang sering digunakan bersamaan dengan pengulangan for ini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Pertama adalah fungsi yang namanya enumerate. Nah, fungsi enumerate ini digunakan untuk memberikan indeks atau memberikan nomor gitu ya, memberikan angka yang berurutan. Kemudian yang kedua adalah fungsi range. Nah, fungsi range ini digunakan untuk membuat urutan angka juga. Tetapi bedanya kalau dengan enumerate kita menggunakannya bersamaan dengan data sekuensial. Kalau dengan fungsi range kita tidak perlu menggunakan bersamaan dengan data sekuensial.
Nah, seperti apa bentuknya? Saya contohkan ya. For, kemudian item. Nah, perhatikan in, kemudian kita masukkan fungsi enumerate seperti ini. Kemudian di dalam fungsi enumerate ini kita masukkan data sekuensialnya. Contohnya di sini adalah buah ya. Saya masukkan buah. Di mana buah ini berisi list buah mangga, rambutan, dan apel. Kemudian kalau kita menggunakan fungsi enumerate, di sini harus kita tambahkan lagi di sebelah for-nya. Misalnya namanya adalah index seperti ini. Ini bebas ya, nggak harus index, namanya bebas. Nah, indeks inilah yang nanti menjadi angka berurutan, begitu ya. Perhatikan kita akan melihat hasil indeks dan itemnya. Saya print sekarang indeksnya dulu. Kemudian di bawahnya saya print itemnya. Begitu, jadi berurutan ya. Indeksnya dulu baru item. Kalau kita jalankan. Nah, perhatikan di sini mulai indeksnya dari 0. Kemudian dia mengambil datanya itu mangga. Kemudian 1. Kemudian rambutan. Kemudian 2. Kemudian apel. Karena habis datanya di sini nggak ada lagi. Maka dia berhenti sampai di apel. Jadi dengan fungsi enumerate ini kita bisa membuat urutan angka. Ini tidak harus dimulai dari 0. Kalian bisa tambah parameter star di sini. Misalnya dimulai dari 1. Begini. Lalu saya jalankan, dia akan memulainya dari 1. Begitu. Itu adalah fungsi enumerate. Nah, kalau fungsi range, ya, kita tidak perlu menggunakan objek sekuensial. Kita bisa gunakan langsung for item, in, kemudian range, begini. Nah, di dalam range ini kalian bisa masukkan parameter yang berupa angka integer ya. Misalnya saya masukkan 3, begini ya. Kemudian saya print itemnya. Begini, ini saya ubah dulu menjadi komen ya. Cara cepat kalau ingin mengubah blok kode gini menjadi komen adalah kontrol, kemudian garis miring. Begini. Kalau saya jalankan ya, yang kita jalankan kode yang di bawah ini, perhatikan. Nah, dia membuat urutan angka dari 0, 1, dan 2. Jadi 3-nya ini tidak termasuk ya. Dia mulainya dari 0. Kalau saya ingin membuatnya dari 1, di sini saya kasih 1 di depannya. 1,3. Jadi dimulai dari 1 sampai batas atasnya 3. Kalau saya jalankan, nah dia hanya membuat 1, 2 aja. Batas atasnya tidak termasuk. Kalau saya ingin membuat angka sampai 10, saya tulis di sini 1, misalnya mulai dari 1 sampai 11. Karena 11 ini menjadi batas atasnya. Karena kita ingin membuat angka dari sampai 10 kan. Kalau saya jalankan, nah dibuat ya 1, 2, 3 sampai 10. Nah itu adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan dengan penggunaan for.